Perkenalkan kelompok 6 Akatsuki. Di sini kami mempresentasikan Pratikut 6A pemrograman sel. Perkenalkan, nama saya Devi Halimatus Sadia dan rekan-rekan saya. Nama saya Rinja Sanggi Permana. Nama saya Maulana Pasya. Bisa dimulai, Mas Rinces? Jadi di sini kita akan melakukan percobaan satu, yaitu membuat shell script, yaitu dengan perintah seperti berikut. Yang dimana di dalam file pro01 ini kita masukkan script berupa yang sudah disediakan oleh soal tersebut, dan juga V adalah salah satu editor teks di Linux. Dengan perintah ini Anda membuat atau membuka file bernama proc01 untuk diedit. Lalu yang kedua adalah untuk menjalankan shell, gunakan notasi titik di depan nama program, yaitu seperti berikut. Di sini kita dapat melihat hasil output dari program 01SH. Dan titik adalah notasi khusus di shell untuk mengeksekusi sebuah script di dalam Surround Shell environment. Ini berarti variabel atau perubahan lingkungan dalam script akan berlaku langsung pada shell yang sedang digunakan. Lalu yang ketiga adalah untuk menjalankan shell dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dengan surround directory. Lalu kita gunakan perintah berikut yang sudah disediakan. Yang dimana perintah berikut akan memberikan hak eksekusi pada file proc01sh sehingga bisa dijalankan langsung seperti program. Lalu langkah selanjutnya, di mana perintah ini menjalankan script dari direktori saat ini. Pastikan juga file tersebut telah memiliki izin eksekusi. Jadi sebelum menjalankan script tersebut, kita harus membuka izin terlebih dahulu, yaitu dengan perintah sebelumnya, yaitu chmod +x proc01sh. Lalu lanjut kepada percobaan kedua, variabel. Contoh menggunakan variabel pada shell interaktif dengan perintah berikut. Pada percobaan yang pertama tidak mengeluarkan output, dan pada percobaan kedua mengeluarkan output, yaitu poltext. Karena percobaan pertama adalah mendeklarasikan variabel vpt dengan nilai poltext, dan echo sendiri adalah menampilkan isi dari variabel yang telah diisi, yaitu vpt. Outputnya adalah poltext. Lalu yang kedua adalah pemisah dua kata dengan spasi, menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter $ harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menjalankan langkah yang telah diberikan. Di sini pesannya error. Karena apa? Dikarenakan shell mengira bahwa kita mencoba menjalankan perintah vpt22
dengan argumen poltek elektronika, sehingga akan menghasilkan pesan error, yaitu comment not found. Lalu langkah selanjutnya adalah di sini tidak akan mengeluarkan output. Lalu kita lanjutkan kepada perintah berikutnya. Dan di sini muncul output yaitu echo, yang berarti sudah saya jelaskan dari awal, yaitu echo akan menginputkan nilai yang dimasukkan pada nilai encode tersebut. Dan saat kita menjalankan perintah echo $vpt2, yaitu akan muncul output poltek elektronika. Lalu selanjutnya adalah yang nomor 3, menggabungkan dua variabel atau lebih. Percobaan pertama adalah mendeklarasikan variabel v1 dengan nilai poltek. Baiklah, pada percobaan yang kedua, mendeklarasikan variabel v2 dengan nilai elektronika. Yang ketiga, menggabungkan nilai variabel v1 dan v2 dengan spasi diantaranya. Nilai v3 menjadi poltek elektronika. Lalu, echo $v3 menampilkan isi variabel v3. Outputnya adalah yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu kita lanjut pada yang nomor 4. Menggabungkan isi variabel dengan string yang lain. Jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan dalam kurung kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel perlu diproteksi dengan buka Korawa dan tutup Korawa, dan kemudian isi variabel tersebut digabung dengan string. Di sini saat kita menjalankan program akan muncul outputnya. Lalu pada langkah selanjutnya adalah variabel dapat berisi instruksi yang kemudian bila dijadikan input untuk sel, instruksi tersebut akan dieksekusi. Contoh.
Pada percobaan CMD, variabel CMD diisi dengan perintah W. Lalu selanjutnya $CMD. Shell akan mengeksekusi nilai dari variabel CMD sebagai perintah. Lalu outputnya adalah daftar pengguna yang sedang aktif di sistem. Lalu yang nomor 6 adalah kita disuruh untuk memodifikasi file pada proc01 sh berikut yang kita sudah buat sebelumnya tadi. Kita buka kembali file proc01 sh. Di sini karena sebelumnya saya sudah mengerjakan, jadi saya sudah mengetik perintah yang sudah dimodifikasi tersebut di sini. Lalu selanjutnya adalah yang nomor 7. Cara sederhana mengeksekusi shell adalah dengan menggunakan notasi titik di depan nama shell script tersebut. Bila direktori aktual tidak terdata dalam pad, maka komen tersebut tidak dapat ditemukan. Bila script belum executable, script tidak dapat dieksekusi. Pada percobaan pertama, kita jalankan proc01 sh. Muncul outputnya dan bisa kalian lihat seperti ini. Ya. Dikarenakan proc01 sh mengalami error karena kita belum memberikan izin pada akses tersebut, jadi hasilnya akan error. Maka dari itu kita harus memberikan izin eksekusi terlebih dahulu dari awal. Dan setelah kita memberikan izin, hasil pun akan keluar. Dan bisa kalian lihat akan seperti ini. Dan untuk percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas dengan percobaan 3 membaca keyboard. Yang pertama itu menggunakan instruksi read seperti contohnya sebagai berikut. Dan di sini read name itu membaca input dari keyboard dan menyimpan ke variabel nama. Sedangkan yang echo name itu dijalankan akan menampilkan isi variabel nama. Dan yang kedua, membaca nama dan alamat dari keyboard sebagai contohnya seperti berikut. Dan yang selanjutnya, eksekusi program. Di sini proc02 sh dirancang untuk membaca nama, alamat, dan kota dari keyboard. Dan yang keempat, instruksi echo secara otomatis memberikan baris baru. Maka untuk menghindari hal tersebut, disediakan opsi main n yang menyatakan kepada echo untuk menghilangkan baris baru modifikasi pemerak seperti contohnya seperti berikut. Nah, perintah echo ini biasanya menambahkan baris baru setelah menampilkan teks dengan menggunakan opsi min n, baris baru yang dihilangkan.
Dan yang kelima itu eksekusi program Pro 02 SH. Dan selanjutnya itu variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini dapat atas aksesmen atau membaca dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Seperti contohnya. Nah, variabel kosong ini dapat dihasilkan dengan tidak memberikan nilai saat aksesmen. Nah, yang selanjutnya itu variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi pada contoh di bawah. Instruksi PWD dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang backout atau tanda kutip terbalik. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variabel DIR. Nah, variabel dapat diisi dengan hasil dari eksekusi. Sebuah perintah menggunakan backlist ini, hasil dari PWD disimpan di variabel DIR tersebut. Dan yang selanjutnya itu membuat shell script Pro 03 SH. Dan script Pro 03 SH membaca nama pengguna aktif dan menampilkan tanggal hari ini. Buat Waham itu menampilkan nama pengguna aktif, date itu menampilkan tanggal dan waktu, ke C110 itu memotong 10 karakter pertama dari output, date untuk mendapatkan tanggalnya saja. Terus yang eksekusi Pro 03 itu hampir sama yang Percobaan 4 parameter. Nomor 1 itu adalah membuat shell script Pro 04.sh. Script ini menampilkan nama program dan parameter yang diberikan melalui command line. Contohnya sebagai berikut. Next. Nomor 2, eksekusi Pro 04.sh tanpa parameter dengan 2 parameter dengan 4 parameter. Script ini menampilkan nama pengguna yang sedang aktif dan tanggal saat ini. Next. Yang nomor 3 adalah membuat shell script Pro 04.sh versi 2 dengan memberikan jumlah parameter. Next. Nomor 4, eksekusi Pro 04.sh tanpa parameter
dan dengan 4 parameter. Next. 5. Membuat shell script proc04.sh versi 3 dengan menambahkan total parameter dan nomor proses ID. Next. 6. Eksekusi proc04.sh dengan 4 parameter. Yes, aku. Pada percobaan kelima yaitu status exit. String tidak ditemukan, maka status exit adalah 1. Yaitu dengan percobaan seperti berikut. Yaitu percobaan pertama adalah jika string tidak ditemukan, grep akan menghasilkan status keluar dalam kurung status exit status 1. Dan yang kedua adalah echo dollar tanda tanya, variabel khusus yang menyimpan exit status dari perintah terakhir. Nilai 1 menunjukkan bahwa string tidak ditemukan. Lalu percobaan 6, konstruksi if. Instruksi dengan exit status 0 dengan percobaan seperti berikut. Itu pada percobaan Bu, menampilkan daftar pengguna yang sedang aktif di sistem. Yang kedua, who grab user kita mencari pengguna tertentu dalam kurung ganti user dengan nama pengguna Anda sendiri. Lalu yang ketiga adalah menampilkan exit status dari perintah terakhir. Jika pengguna tidak ditemukan, statusnya 0. Jika ditemukan, statusnya 0. Jika tidak ditemukan, statusnya akan 1. Lalu yang kedua adalah if membandingkan exit status dengan 0. Bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok then strip v. Dengan percobaan seperti berikut. Yang dimana pada perintah nomor 2 adalah mengecek apakah exit status dari perintah terakhir 1
sama dengan 0 jika ia masuk ke blok then. Dan yang kedua adalah echo dengan nilai pemakai tersebut sedang aktif akan menampilkan pesan jika pengguna ditemukan. Lalu yang ketiga adalah nomor 1 dan 2 dapat disederhanakan dengan perintah berikut. Yaitu adalah pada percobaan nomor 3 tersebut dengan nilai terakhir 0 mengarahkan output dari perintah ke def strip 0 agar tidak ditampilkan di layar. Dan untuk yang kedua adalah then if mengevaluasi exit status langsung dari perintah tanpa memeriksa dolar secara eksplisit. Dan untuk percobaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang percobaan 7, konstruksi if the cell, itu yang pertama membuat shell script proc 05 SH. Contohnya sebagai berikut. Nah, hasilnya seperti ini. Buat proc 05 SH ini digunakan untuk memeriksa apakah nama pengguna yang dimasukkan sedang aktif di sistem. Nah, yang buat selanjutnya itu jalankan proc 05 SH, masukkan nama pemakaian yang aktif yang tampil pada instruksi U, dan coba juga untuk nama pemakaian yang tidak aktif. Sekian dari kelompok 6 Akatsuki, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akatsuki ingin mempresentasikan tentang praktikum 6B, judulnya pemrograman sel. Kami persilakan dengan Mas Rinces. Percobaan 8, instruksi tes. Menggunakan instruksi tes, perhatikan spasi antara variabel, yaitu dengan percobaan seperti ini.
yang dimana pada nomor 1 ini tes nama Amir akan memeriksa apakah string nama sama dengan string Amir. Lalu echo dolar tanda tanya menampilkan kode status dari kode sebelumnya. 0 tes berhasil atau benar, 1 tes gagal atau salah. Lalu yang kedua adalah aplikasi tes dengan konstruksi if. Dikarenakan saya sebelumnya sudah mengerjakan, jadi kurang lebih seperti ini hasilnya yang sudah saya buat sebelumnya. Dan juga di sini saya akan jelaskan beberapa untuk create nama, membaca input dari pengguna dan penyimpannya ke variabel nama. If test dengan memanggil variabel nama sama dengan Amir, memeriksa apakah nilai nama sama dengan Amir. Else menjalankan blok perintah jika kondisi salah. Lalu yang ketiga adalah jalankan program proc06.sh dengan memasukkan nama sama dengan Amir dan nama. Perhatikan hasil tampilnya. Di sini terdapat pesan error dikarenakan yang dimasukkan bukan nama Amir. Lalu untuk yang 4 adalah modifikasi proc 06.sh dengan menggunakan notasi untuk tes. Dikarenakan sebelumnya saya sudah mengerjakan dan sudah modifikasinya, jadi kurang lebih tampilnya akan seperti ini. Dan untuk selanjutnya adalah nomor 5. Jalankan program proc 06 sh dengan memasukkan nama Amir, lalu di sini saat kita memasukkan nama Amir akan terdeteksi. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Suaramu gak enak, mik. Sorry lali. Baik, di sini saya lanjutkan dengan percobaan 9 adalah notasi dan atau yang pertama itu file proc 01sh adalah true, maka jalankan program berikut.
Dan perintah ini memeriksa apakah file proc01sh adalah jika file ada kondisi tersebut true dan perintah echo proc01sh ada akan dijalankan. Dan selanjutnya yang kedua, file proc99sh tidak ada karena itu exit status adalah false dan instruksi echo tidak dijalankan. Sebagai contohnya seperti berikut. Karena file proc99sh tidak ada kondisi -f proc99sh false sehingga perintah echo tidak akan dijalankan. Dan yang ketiga adalah bila proc01sh ada maka jalankan shell script tersebut sebagai berikut. Perintah ini akan menjalankan strip 01sh di dalam sel yang sama dengan menggunakan perintah tersebut. Dan yang keempat, bila proc01sh ada, maka jalankan program berikut. Karena file proc01sh lima. iki nomor piro? 5. Selanjutnya, file proc99sh tidak ada karena itu exit adalah false, hasil N tergantung atas exit status instruksi kedua, karena itu instruksi echo dijalankan. Next. Selanjutnya, file proc99sh tidak ada maka tampilkan pesan error. Dan yang percobaan 10 akan dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan 10, operator bilangan bulat untuk tes. Nomor 1, menggunakan operator dengan notasi tes. Pada shell script kita bisa menggunakan perintah seperti di bawah ini. Nomor 2, menggunakan operator dengan notasi pengganti notasi tes. Next. Scroll. Apa. Selanjutnya Percobaan 11, operator logikal dan konstruksi elif. Buatlah file proc07.sh. Dikarenakan saya sebelumnya sudah membuatnya, jadi kurang lebih seperti ini.
Dan saya akan jelaskan beberapa. Main G yaitu greater or equal, memeriksa apakah income lebih besar atau sama dengan nilai tertentu. Main LE, less or equal, memeriksa apakah income lebih kecil atau sama dengan nilai tertentu. Main GT atau greater than, memeriksa apakah income lebih besar daripada nilai tertentu. Operator logika dan memastikan dua kondisi terpenuhi secara bersamaan. Dan variabel biaya ditetapkan berdasarkan rentang nilai income. Dan output tersebut akan menampilkan hasil biaya sesuai nilai income. Jadi kurang lebih saya jelaskan seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah nomor 2. Kita menjalankan file pro07sh dan memasukkan untuk income dengan nilai berikut 5.000, 200.000 dan juga 280.000. Di sini kita masukkan nilai 5.000 dan akan muncul outputnya. Dan di sini nilainya berbeda-beda seperti yang dapat kalian lihat di sini. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Buat yang percobaan 12 itu hitungan aritmatika. Nah, yang pertama itu menggunakan utilitas XPR. Nah, XPR itu apa? Yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika dan ekspresi. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan kenapa bisa terjadi error, karena untuk perkalian sendiri itu harus menggunakan backlash untuk menghindari interpretasi simbol sebagai with cut. Nah, buat selanjutnya itu substitusi isi variabel dengan hasil utilitas XPR. Contohnya tuh seperti ini.
Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Percobaan 13, instruksi exit nomor 1, buat shell script proc 08.sh. Nomor 2, jalankan script proc 08.sh dan periksa status exit. Dan untuk selanjutnya adalah percobaan 14, yaitu konstruksi case strip EAS, yaitu kita disuruh untuk membuatlah file proc09sh dengan editor V. Dikarenakan saya sudah membuat sebelumnya, jadi kurang lebih tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya adalah jalankan program proc09sh. Cobalah beberapa kali dengan inputan yang berbeda. Di sini kita akan mencoba nomor 1. Dan hasilnya akan menampilkan seperti ini. Lalu kita coba yang 2. Kita coba yang nomor 2. Dan hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi kurang lebih untuk percobaan nomor 2 sudah berhasil, yaitu di bagian program 09.sh. Nah, yang ketiga adalah buatlah file proc10sh yang merupakan bentuk lain dari JS. Kurang lebih seperti ini. Lalu untuk menjalankan program 10.sh, cobalah beberapa kali dengan inputan yang berbeda. Di sini kita akan menginputkan Y besar, lalu kita coba lagi dengan ya. Lalu kita coba dengan tidak. Di sini pembuatan program 10 telah berhasil. Lalu selanjutnya adalah memodifikasi file proc 10sh dengan merupakan bentuk lain dari JS. Kita buka kembali. Dikarenakan sebelumnya saya sudah mengganti yang lama dan dimodifikasi, jadi saya menampilkan yang sudah dimodifikasi. Jadi kurang lebih seperti ini. Lalu kita jalankan program tersebut yang sudah dimodifikasi. Kita inputkan.
sini percobaan 5 yang pro 10 yang sudah dimodifikasi setelah berhasil. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk percobaan 15. Baik, percobaan 15 itu konstruksi for strip down. Yang pertama itu buat level pro 11.sh. Contohnya tuh seperti ini. Nah, buat script ini menggunakan loop for untuk interaksi melalui daftar nama dan menampilkan setiap nama. Selanjutnya, yang kedua, jalankan program proc 11.sh. Yang ketiga, buat level proc 12.sh yang berisi konstruksi for ini akan menampilkan nama file yang berada di created directory. Hasilnya tuh seperti ini. Nah, script ini menggunakan Wickler untuk mencocokkan semua file directory saat ini dan menampilkan nama file satu persatu. Buat yang ke Wiro. 4. Nah, buat yang keempat itu jalankan program proc 12sh. Selanjutnya, modifikasi file proc 12sh. Program ini akan menampilkan log list dari file yang mempunyai ekstensi. Nah, script ini memodifikasi Wickler untuk hanya mencocokkan file dengan ekstensi dan menampilkan informasi detail menggunakan perintah ls-l. Yang selanjutnya, 6 itu jalankan program proc 12.sh. Selanjutnya ada percobaan 16, konstruksi while do done. Nomor 1, buatlah file proc 13.sh. Nomor 2, jalankan program proc 13.sh. Dan untuk percobaan 17 yaitu instruksi dummy. Modifikasi file proc 13.sh. Jadi setelah dimodifikasi kurang lebih akan tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk selanjutnya adalah jalankan program 13.sh. Ini kita akan memilih opsi contohnya 2 atau juga 4 juga bisa. Di sini program akan keluar seperti yang sudah ada di ketentuan. Lalu untuk selanjutnya adalah buatlah file proc 14. Setelah dibuat tampilannya akan seperti ini.
Lalu untuk mengatasinya kita akan menjalankan program tersebut. Di sini kita akan mencoba masukkan nilai input, contohnya 100. Hasilnya akan oke. Jadi di percobaan program 14.sh berhasil. Lalu untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Buat yang percobaan 18 itu adalah fungsi. Nah, yang pertama itu buat lafal fungsi ITSH. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Nah, fungsi F1 itu mencetak pesan fungsi dan mengembalikan nilai 1. Sedangkan yang echo dolar tanya itu menampilkan status exit terakhir yang itu nilai 1 itu dikembalikan oleh fungsi F1. Dan yang kedua itu jalankan program fungsi ITSH. Lanjut, yang ketiga, menggunakan variabel pada fungsi dengan modifikasi file fungsi ITSH. Nah, variabel honor didefinisikan dengan fungsi F1. Variabel ini dapat diakses di luar fungsi karena variabel ini bersifat global di sel. Nah, yang keempat, menjalankan program fungsi ITSH. Hasilnya seperti ini. Lanjut, yang kelima itu menggunakan variabel pada fungsi dengan memodifikasi file fungsi ITSH. Nah, menambahkan kata kunci lokal sebelum variabel honor ini di dalam fungsi untuk membuat menjadi variabel lokal sehingga hanya dapat diakses di dalam fungsi. Nah, sekian dari kami itu hasil presentasi kami praktikum 6B pemrograman sel. Kami dari kelompok 6 izin pamit undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.